Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai power mill, terutama untuk 5 aksis. Bagaimana kita mengerjakan model dari generative design, ya. Mungkin kita tahu semua mengenai konsep modeling dengan generative design, di mana dia efisiensi model lebih diperuncing, lalu lebih kekuatannya sama tapi modelnya akan lebih bervariasi, ya gitu ya. Nah, lalu bagaimana biasanya kalau kita kenal generative design akan di machining atau dikerjakan di 3D di 3D printing gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempunyai cara yang lain bagaimana kita mengerjakan dari model generative design dari gambar yang sudah kita generate di generative design, lalu model tersebut akan kita kerjakan langsung di power mill. Ya, proses manufakturnya seperti apa. Nah, sebelum mengenal ke proses CAM-nya, saya akan tunjukkan mengenai pengenalan mengenai generative design itu sendiri. Oke, mari kita lihat generative design itu sendiri. Kita bisa lihat contoh di area di frame-nya motor gitu ya. Kita bisa lihat, kita tentukan reserve, lalu juga bagian yang tidak berubah gitu ya, yang fix. Lalu obstacle di mana area yang dihindari, yang warna merah ya, warna biru atau hijau ini dia yang fix, yang sebagai kontak. Nah, dia kita tinggal generate, dia akan menghasilkan berbagai macam tipe pengerjaan untuk model ya, model generative design itu sendiri yang efisien. Kita bisa tarik, kita bisa filter berdasarkan kekuatan, straightness, lalu juga proses machiningnya seberapa mudah gitu ya. Lalu juga di situ kita bisa lihat secara kekuatan gitu ya. Lalu kita tinggal pilih area mana yang ingin kita gunakan gitu ya. Nah, ini adalah konsep bagaimana menggambar secara otomatis software akan menentukan modelnya itu sendiri dengan kita menentukan beberapa. Lalu ya yang kita tahu kita harus proses dengan menggunakan generatif atau dengan 3D printer, baru kita akan machining area-area lubang yang presisi gitu ya, lubang-lubang pocket yang presisi, sehingga kita tinggal machining beberapa aja ya, yang sebelumnya kita proses dengan 3D printer atau dengan 3D printer mesin gitu ya. Lalu di sini saya akan jelaskan bagaimana saya akan memachining partnya secara langsung dari generative design yang ada di sini ya, dengan menggunakan CNC, lalu menggunakan beberapa proses positioning dan juga simultan 5 aksis pasti. Lalu juga kita pasti machining di area-area yang ya di sini kita tahu bentuk generative design lebih terstruktur dengan kekuatan, lalu juga efisiensi materialnya juga lebih bagus gitu ya, karena dia area-areanya yang tidak terlalu berfungsi dia akan dibuat pocket atau lubang atau sesuai dengan model, sesuai dengan kekuatannya. Nah, di sini di desain akan saya gunakan 5 aksis CNC, lalu menggunakan tool finishing radius 6 mm, lalu dari grade model lalu menggunakan aluminium tipe 6082 T6 ya. Lalu ini konsep generative design-nya. Kita tentukan dulu untuk area yang preserve tadi ya. Lalu yang merah ini yang kontak terhadap area lain, sehingga di area merah ini tidak boleh terbentuk oleh material gitu ya. Lalu kita bisa kunci ya mengenai minimize mesh gitu ya, objektif gitu ya, load-nya kita tentukan. Lalu di sini kita tinggal tambahkan load untuk force, terus proses manufacturing perlu additif atau 5 aksis atau mungkin yang lainnya. Lalu objektifnya kita tentukan, lalu sintetis topologinya, lalu terakhir menentukan tipe material. Setelah itu kita menghasilkan area study, artinya di situ mendapatkan outcome study yang cukup banyak sekali. Kita bisa lihat dari awal hingga akhir beberapa model yang nanti kita bisa gunakan. Tinggal 3 pilih ya.
Setelah kita pilih, nanti akan menghasilkan seperti ini modelnya seperti ini, sehingga nanti akan saya machining semua proses tersebut, lalu saya machining dengan menggunakan power mill 5 aksis. Oke, kita bisa lihat langsung saja. Ini adalah modelnya ya, seperti ini. Sebelumnya ini model yang dari generative design ya, yang sudah kita generate di model desain kita, sehingga menghasilkan produk yang cukup bagus ya bentuknya, tapi kekuatannya masih sama, tapi untuk lubang-lubangnya dia masih di area yang fix gitu ya. Ini salah satu part dari suspension ya, atau coupling yang kita bisa lihat area coupling di sini. Nah, yang pertama kita tahu semua bahwa power mill yang terupdate adalah 2021. Kita bisa yang terbaru kita bisa import dari semua file, artinya kita bisa import dari file extension file yang lain, misal dari Inventor, dari CATIA, dari SolidWorks, itu free, dari Pro-E gitu ya, dari software lain kita bisa open. Lalu generalnya juga ada XT file, lalu juga surface step gitu ya. Lalu yang terakhir ada kita bisa machining STL file. Lalu di sini saya sudah siapkan ada program yang pertama untuk roughing. Di roughing saya gunakan program Vortex. Tentunya Vortex bisa makan 3 kali diameter cutter ya. Cukup efisien, 60% lebih cepat dengan menggunakan tool solid carpet di sini. Lalu saya tunjang dengan support structure di sini, nanti akan di clamping dengan menggunakan lang face bawah sini, sehingga akan melakukan proses machining, contohnya untuk area roughing. Ini yang kita bisa machining misal dengan simulasi view mill, lalu saya view fix misal, lalu saya view rainbow, lalu di sini saya tinggal simulate ya. Dia mengerjakan proses Vortex dengan 3 kali diameter cutter full depth dengan menggunakan solid carpet, sehingga dia menjaga engagement angle, sehingga feeding dan juga RPM-nya konstan, pemakanannya konstan, sehingga kita bisa lebih cepat, 60% lebih cepat dari proses yang standar ya. Ini untuk proses roughing. Lalu untuk yang lainnya nanti akan proses positioning gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan dengan simulasi mesin juga. Artinya di simulasi 3D ini kita bisa verifikasi dan juga cek collision bahwa di power mill itu free gouging, sehingga di situ kita bisa lihat juga area mana yang akan termachining gitu. Lalu juga proses ini akan sama persis dengan yang ada di mesin. Lalu juga kita bisa cek bahwa berapa sih overhang secara maksimal tool terhadap benda kerja yang akan kita cutting gitu ya. Oke, nah ini untuk proses roughing, sehingga kalau kita machining semuanya seperti ini, misal untuk roughing yang lain untuk positioning gitu ya. Ini untuk beberapa positioning, lalu juga dengan Vortex juga sama, dengan rest Vortex position kedua, lalu beberapa rest ya, dimana rest ini dia otomatis akan memachining area yang belum termakan oleh toolpath sebelumnya, jadi cukup efisien. Jadi saya akan tunjukkan salah satunya saja dengan pitch direction di sini, misal untuk positioning, sehingga dia akan memachining area yang belum termakan oleh tool sebelumnya dengan gerakan positioning. Artinya dia bisa membaca toolpath sebelumnya atau area program sebelumnya. Jadi cukup signifikan, cukup bagus di sini untuk prosesnya, karena ini pergerakannya juga efisien, tidak mengulang lagi proses, sehingga dia bisa membaca program sebelumnya, lalu juga melanjutkan dengan program di area yang lain dengan menggunakan positioning. Lalu juga positioning di power mill ini cukup mudah, tinggal kita ganti position dengan work plane, sehingga arah work plane-nya tinggal kita tentukan tegak lurus terhadap bidang. Misal bidang ini 30 derajat kemiringannya ya. Nanti kita bisa lihat di simulasi dengan menggunakan mesin, sehingga di situ kita juga bisa tahu bahwa proses ini akan lebih efisien daripada kita mengulang proses gitu ya.
Sehingga kalau kita sudah machining untuk area-area positioning, tinggal kita machining untuk area-area yang positioning yang lain. Kita lihat ini vortex ya, pergerakan vortex dimana cukup efisien, 60% lebih cepat dari program sebelumnya atau program yang standar, karena dia menggunakan tool solid carpet, pemakanan juga 3 kali diameter cutter, sehingga dia juga melakukan pergerakan menjaga engagement angle, sehingga kontak tool di area-area sudut akan sama dengan area lurus, sehingga dia feedingnya bisa lebih optimal dan juga lebih konstan. Nah, ini strategi roughing dari power mill, dari Delcam, di mana prosesnya cukup efisien, 60% lebih cepat. Dan juga kita bisa lihat simulasi ini juga dipastikan sama persis dengan yang ada di aktual di mesin. Artinya di sini kita bisa lihat untuk verifikasi dan juga cek untuk collision, dan dipastikan juga free coaching. Jadi kita lihat untuk proses rest juga cukup efisien, dia pemakanan dari step up dari bawah ke atas, lalu tidak banyak naik gitu ya. Bisa lihat ini proses restnya cukup bagus untuk menentukan suatu profiling gitu ya. Ya, bisa lihat posisi pemakanannya, set guard dan sebagainya di situ untuk beberapa posisi cukup lumayan cepat, lalu juga dia bisa efisien 60%. Lalu selanjutnya kita lihat untuk proses selanjutnya. Misal kalau kita sudah simulasi semuanya, ya di sini kita bisa cek juga semua program ini kita bisa masukkan ke stock model, sehingga dari stock model ini dia akan masuk dari stock model ya. Sebenarnya kita bisa create stock model ya, di sini kita bisa create stock model, lalu saya masukkan ke semua bidang roughing ini, lalu tinggal kita aktifkan. Di sini kita bisa ambil masuk ke stock model, lalu di stock model ini kita tinggal ambil stock model mana yang kita aktifkan, lalu saya ambil untuk area roughing. Nah di sini kita bisa lihat untuk proses terakhir dari area roughing kita bisa pilih dengan shaded view. Nah di sini kita bisa lihat untuk area yang sudah kita roughing mulai dari 1.1 sampai 1.5, jadi yang terakhir ini. Ini semua kita bisa cek prosesnya di stock model. Lalu dari stock model ini kita bisa simpan, kita bisa ekspor. Lalu kita bisa ekspor, misal kita ekspor di blok generatif ya, kita ekspor bisa berdasarkan TMT, kita buat dengan blok ya, R2 kita save, bisa berdasarkan file STL atau STMKD gitu ya. Nah ini nanti blok ini kita akan jadikan sebagai blok untuk simulasi di semi finishing. Jadi sini tinggal kita ambil untuk semi finishing, lalu misal saya akan buat salah satu blok dengan program yang programnya bebas, tinggal saya masukkan untuk bloknya, tuliskan untuk menjadi blok. Di sini saya bisa tambahkan menjadi blok untuk angel file ya. Lalu juga saya tinggal ambil di sini, saya ambil dari blok tadi R2, tinggal kita masukkan, secara otomatis dia juga akan menjadi blok dari solid kita ini jadi stok. Nah, ini fungsinya nanti kita bisa lanjutkan dengan simulasi. Jadi di sini di blok ini nanti saya akan lanjutkan dengan simulasi. Misal kita lanjutkan dengan simulasinya. Nah, seperti ini. Lalu dengan menggunakan fixed direction saya akan coba simulasi untuk semi finishing untuk mempercepat proses.
misal kalau ini kita sudah yakin bahwa prosesor sudah oke, lalu tinggal kita gunakan stock model untuk melakukan pengecekan. Selain untuk bisa menjadikan referensi untuk program sebelumnya, stock model itu kita juga bisa gunakan untuk melihat hasil atau sisa stok. Jadi nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana stok model ini sisa stoknya sebenarnya seberapa. Kita bisa cek secara detail area mana yang belum tercutting. Nah, ini kita bisa lihat area stok model yang kita bisa lihat. Di sini tinggal kita machining untuk misal untuk area semi finishing ya, di situ ya. Area samping. Atau untuk kita bisa lihat di di sini. Kita bisa lihat sebaliknya. Nah, seperti ini semi finishing. Kalau proses ini kita juga bisa lihat untuk pemakanan dari stok roughing, kita bisa lihat untuk simulasinya. Nah, ini untuk yang finishing. Lalu dengan yang lain kita bisa simulasikan dengan mesin misalnya. Ini kita bisa lihat untuk semi finishing di beberapa bidang untuk pengerjaan. Saya menggunakan beberapa mulai dari kontan jet, shape over, raster dan lain sebagainya. Lalu untuk bisa menggunakan proses yang lain, misalnya ini kita bisa simpan, kita bisa gunakan rotate table untuk simulasi. Nah, seperti ini dengan menu bisa rotate, tapi kita juga bisa lihat untuk hasil terakhir mana yang sudah disimulasi. Ya, kita seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan untuk bisa menambahkan mesin tools. Di sini kita bisa lihat ada mesin tools, lalu tinggal kita import. Jadi kita bisa tambahkan mesin tools, kita ambil dari data mesin tools yang ada. Misal di sini saya ambil dari mesin data, lalu saya ambil untuk data dari Oke, di mesin tool kita bisa masukkan mesinnya, lalu kita bisa pilih untuk posisi aktual positionnya, ya, sehingga jig sama ininya sudah di posisi yang secara aktual. Lalu untuk mesin simulationnya tinggal kita masuk ke simulation, lalu kita juga bisa lihat untuk kontrol mesin tool positioningnya X, Y, Z, A, C, A, B. Untuk simulasi selanjutnya, misal saya akan lanjutkan dengan simulasi ini, dia akan langsung untuk memposisikan posisi prosesnya. Ya. Jadi ini kita lihat simulation, lalu tinggal kita play. Nah, kita bisa lihat, lalu dia akan memposisikan, lalu dia akan, kita bisa lihat dengan simulasi mesin. Sini. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk simulasi di semi ya, dengan menggunakan raster proses. Saya cukupkan juga untuk prosesnya. Seperti ini. Lalu juga koordinat mesinnya juga akan berubah di A fix positioning ya, di A-25. Kita bisa lihat juga dari samping seperti ini. Untuk mesinnya. Untuk yang lainnya, mungkin untuk yang ini tinggal kita lihat simulasinya, lalu tinggal nanti akan posisikan ini.
Demikian untuk proses yang lain, kita play gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk prosesnya jadi rotate, lalu lihat untuk proses positioningnya. Kita juga bisa matikan lampunya. Agar lebih jelas untuk kelihatan area yang cutting untuk area-area positioning. Termasuk juga untuk yang lainnya, misalnya ini tinggal kita. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat hasil seminya. Kita bisa masuk untuk program untuk finishing. Kita bisa lihat ini untuk finishing di beberapa area ya. Ini kita juga bisa lihat dengan simulasi rotate misal. Ini kita simulasi, ini kita play. Ini untuk hasil finishingnya. Terus yang lainnya misal raster, kita juga bisa dalam menu image misalnya. Bisa matikan untuk yang lainnya. Ini raster untuk area flat ini. Untuk ambient bending semua kita bisa machining sampai area-area sudut ya, dengan positioning ataupun dengan simultan pergerakannya. Jadi semua bisa dikerjakan mulai dari wrapping hingga finishing. Saya akan nanti tunjukkan untuk program finishingnya. Ini termasuk juga ada area sudut. Masuk kita bisa simulasi dengan mode fixed direction ya. Misal untuk area ini kita tinggal play saja, klik kanan. Ini kita bisa lihat untuk simulasinya. Ini misal untuk simulasi yang lainnya finishing. Ini hasil finishingnya, kalau kita bisa lihat ya detailnya. Lalu juga kita bisa lihat juga dengan menggunakan mesin. Di sini untuk hasil finishingnya. Beberapa toolpad mungkin kita bisa lihat untuk area ini. Lalu kita juga bisa simulasikan misalnya. Atau kita juga bisa lihat misal dengan simulasi dulu. Ini positioningnya. Jadi semua sudah dikerjakan, tinggal kita lihat untuk stoknya. Tinggal kita bisa lihat juga dengan stok model. Di sini kita bisa gunakan stok model yang terakhir. Lalu tinggal kita aktifkan. Nah, ini adalah sisa stok model yang untuk program finishingnya. Jadi kalau kita lihat untuk mesinnya mungkin kita bisa matikan.
kita bisa mengaktifkan ada. Ini adalah hasil program finishingnya, termasuk juga kalau kita lihat untuk stock model yang press, jadi atau yang memotongnya, kita bisa lihat ini yang untuk hasil pemotongnya. Jadi supportnya saya matikan misalnya. Nah, ini sudah detailnya. Ini untuk detailnya, detail stock model yang sudah dikerjakan semuanya. Oke, seperti yang saya katakan, stock model kita bisa gunakan juga untuk melakukan pengecekan. Misal kita lihat dengan menggunakan dynamic section untuk view X, kita bisa lihat di sisi sini atau sisi sini. Kalau kita aktifkan, itu untuk nah misal kita lihat untuk sisanya seperti ini. Nah, ini untuk melakukan pengecekan antara solid dan juga stock model. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menggunakan proses di 5 aksis. Untuk hasil finishingnya kita bisa lihat. Nah, ini untuk hasil finishingnya ya, bisa dilihat. Oke, terima kasih.